warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bangka Belitung. Tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar, foto, dan atau merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan, dikeluarkan dari ruang sidang. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib, sebagaimana dimaksud ayat 3, bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 2/pidana-B/2023 Pengadilan Negeri Sungai Liat dengan nama terdakwa Fitra Yansa, Binpulan, Selasa 14 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sungai Liat memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2/2023 atas nama terdakwa Fitra Yansa Binpulan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan ke persidangan? Bisa, Yang Mulia. Silakan untuk dihadirkan ke persidangan. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang persidangan. Baik, pada saudara terdakwa saya akan menaikkan identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Tempat tanggal lahir? 21 November 2020. Warga negara Indonesia. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Pekerjaan buruh. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum Anda? Penasihat hukum terdakwa, apakah saudari membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu advokat milik Anda? Membawa, Yang Mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, ya. Dan siap mengikuti persidangan? Ya. Saudara terdakwa, apakah saudara sampaikan ini
Anda pernah ditahan atau belum? Iya. Dari kapan Anda ditahan? Dari tanggal 17. Sampai saat ini Anda masih ditahan. Masih. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah ya. Sudah siap mendengarkan dakwaannya? Siap. Kalau begitu, untuk penuntut umum bisa membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Baik, saya akan membacakan surat dakwaannya. Identitas terdakwa, nama Fitra Yansah bin Bulan, tempat tanggal lahir Bapaklah 21 September 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Aceh, agama Islam, pekerjaan buruh. Bahwa terdakwa Fitra Yansah bin Bulan pada hari Kamis tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat jalan Baru Gang 13 nomor 23A RT 5 RW 3 Desa Ketali Londo Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri telah mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud menguasai barang sepenuhnya dengan melawan hukum perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Fitra Yansah hendak pergi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan merek Vario warna putih dengan nomor polisi BN 4567MA ke arah Desa Ketali. Bahwa selanjutnya terdakwa Fitra Yansah sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa sampai di samping rumah saksi Nabela yang beralamatkan Jalan Baru Gang 13 nomor 23A RT 5 RW 3 Desa Ketali, Londo Barat melihat 10 ekor ayam yang berada dalam kandang yang berada di samping rumah tersebut. Kemudian terdakwa menapikan sepeda motor Vario 150 warna putih dengan nomor polisi BN 4567MA lalu memarkirnya di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar sepi. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah yang ada 10 ekor ayam. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 ekor ayam. 2 ekor ayam cemani beserta karung kandang yang berukuran kecil. Terdakwa lalu membawa 2 ekor ayam cemani dengan menggunakan kedua tangannya menuju sepeda motornya dan meletakkan di tempat duduk belakang. Selanjutnya, terdakwa menyalakan sepeda motor dan menuju ke warung dekat rumah saksi Nabela. Kemudian terdakwa membeli sebungkus rokok. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi, saksi Nabela yang mengetahui ayam miliknya telah hilang. Lalu saksi Nabela sempat menanyakan ke saksi Jody Darmawan bin Yogi yang pada saat itu berada di tokonya yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Nabela dan menanyakan perihal 2 ekor ayam yang hilang. Dan saksi melihat ada seseorang yang membawa ayam seperti yang saksi Nabela miliki. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 ekor ayam untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian material kurang lebih sebesar 10 juta rupiah dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Terdakwa apakah sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti ya mulia. Apakah saudara akan mengajukan saksi? Untuk pengajuan saksi saya serahkan ke penasihat hukum saya. Untuk penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan saksi? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak mengajukan saksi, sidang selanjutnya itu pemeriksaan para saksi. Untuk penuntut umum apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Kalau begitu terdakwa bisa duduk kembali di samping penasihat hukum saudara. Untuk penuntut umum ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 2 yang mulia. Silakan.
Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan. Baik, kepada para saksi silakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada para saksi, apakah dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Siap untuk memberikan kesaksian? Siap, Yang Mulia. Untuk saksi pertama, saya akan minta identitas saksi pertama terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Nabila Katiga yang mulia. Alamat, Jalan Baru di Desa Penjaya Kabupaten Bangka yang mulia. pekerjaan. Ibu rumah tangga. Di sini Anda sebagai saksi apa? Sebagai saksi korban yang mulia. Saksi kedua, namanya siapa? Irgi dan Mamat. Alamat, Sama. Jalan Baru, Desa Betaring, Kabupaten Bangka. pekerjaan. Wirausaha. Untuk para saksi agamanya agama apa? Islam. Ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Ada hubungan pekerjaan tidak dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Jadi sudah siap untuk memberikan kesaksiannya Siap, Yang Mulia. dan sudah siap untuk disumpah. Siap, Yang Mulia. Baik, untuk tugas kerohanian bisa mempersiapkan diri. Silakan untuk para saksi bisa berdiri untuk disumpah. Untuk hakim yang roda 1 bisa menyumpah para saksi. Baik, terima kasih. Untuk para saksi, mohon ikuti dan dengarkan apa yang saya katakan. Wallahi. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya daripada lain yang sebenarnya. Oke, untuk petugas kerohanian bisa kembali ke tempat dan para saksi bisa duduk kembali. Baik, pada saksi pertama, kapan terakhir kali saksi merasa ayam peliharaannya telah dicuri? Pada pagi hari yang mulia sekitar jam 8 pada saat saya ingin memberi makan ayam saya. Di mana itu lokasinya? Di samping rumah saya. Di samping rumah. Di mana itu? Di Jalan Baru yang mulia. Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian pas pencurian? Ada yang mulia. Siapa? Di samping saya ada Pak Gigi tetangga saya. Hakim anggota 1, silakan untuk bertanya kepada para saksi yang lain. Saksi kedua, pada jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Untuk kronologi, yang pastinya saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang saya tahu dari terdakwa ini membawa ayam dengan kandang yang kecil seperti kandang kucing yang diikat di belakangnya. Terdakwa mampir ke tempat saya untuk membeli rokok. Kebetulan pada saat itu saya lagi duduk di teras tempat saya. Untuk kronologi yang sebenarnya saya memang tidak melihat secara langsung. Baik, terima kasih. Sudah yang mulia. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan para saksi benar atau ada yang salah? Benar, Yang Mulia. Berarti tidak ada yang salah. Tidak ada. Untuk penuntut umum ada yang ingin ditanyakan atau tidak kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saksi pertama, sebelumnya apakah Anda mengetahui siapa yang mencurikan ayam Anda? Tidak tahu. Berapa ekor ayam yang diambil oleh terdakwa? 2 ekor. Apa jenis ayam tersebut? Ayam cimandi. Untuk saksi kedua, apakah Anda mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban? Untuk nominal pastinya saya tidak mengetahui karena saya juga bukan pengisi ayam. Mungkin ketika 2 ekor ayam tersebut dijual bisa ditaksir dengan harga kisaran 10 juta. Baik, cukup yang mulia. Oke, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Tidak ada yang mulia. Oke, kalau tidak ada, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan untuk umum? Tidak ada yang mulia. Oke, kalau begitu untuk para saksi terima kasih sudah bisa memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan bisa untuk dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada, kalau itu acara selanjutnya itu pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa silakan kembali ke kursi persidangan.
mulia. Terdakwa Fitra, kapan Anda mengambil ayat tersebut? Sekitar jam 23.00 gitu ya. Barang apa yang Anda ambil? 2 ekor ayam Cemani beserta kandangnya. Apakah Anda tahu siapa pemilik ayat tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah Anda tahu perbuatan Anda melawan hukum? Tahu yang mulia. Baik, cukup itu saja yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim terdakwa. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadian pertama? Apakah Anda sudah biasa bermain di sekitar rumah korban atau baru pertama kali? Saya baru pertama kali yang mulia. Ada tujuan dan apa alasan Anda ke sana? Saya hanya ingin main yang mulia dan tidak ada tujuan untuk mencuri. Kemudian mengapa Anda melakukan pencurian? Yang pertama karena keadaan ekonomi saya. Yang kedua karena ada kesempatan. Dan yang ketiga saya tahu ayam itu harganya mahal. Makanya itu saya ambil ayamnya. Untuk penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah terdakwa sebelumnya mengetahui jenis-jenis ayam? Sedikit paham. Waktu kejadian Anda menggunakan motor apa? Saya menggunakan motor Vario 150 dengan BN 4567 warna putih. Setelah kejadian pencurian Anda kemana? Saya langsung pulang ke rumah. Apakah ayam itu langsung dijual atau dibawa ke rumah? Masih di rumah. Berarti setelah kejadian Anda langsung ke rumah sampai pagi? Sebelum itu saya ambil rokok terlebih dahulu untuk membeli rokok. Setelah itu langsung pulang ke rumah. Apakah ayam itu langsung dijual? Kepada siapa? Ayam itu belum sempat dijual. Belum sempat dijual karena apa? Karena sudah tertangkap. Oke, baik, cukup ya mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah terdakwa menyesali kejadian tersebut? Menyesal. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Untuk kronologinya itu sekitar jam 22.30 saya keluar dari rumah dari desa KT menuju ke arah desa Paling dengan menggunakan motor Vario 150 berwarna putih. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian tepatnya di Jalan Baru desa Paling Kabupaten Bangka, saya melihat ekor ayam. Dua ekornya itu ayam Cemani dan saya kira itu harganya mahal. Kemudian saya berhenti di pinggir jalan, kemudian mematikan motor saya dan mengambil ayam tersebut. Seperti itu. Berapa ekor ayam yang kamu curi? 2 ekor ayam. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa? Tidak yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lagi, untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap dibacakan? Belum yang mulia. Karena tuntutan belum bisa dibacakan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu. Kemudian sidang hari ini, Selasa 14 November 2023, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu itu pada hari Selasa 21 November 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk itu kami beritahukan kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada saat persidangan yang akan datang. Dan untuk penasihat hukum terdakwa untuk bisa hadir di persidangan yang akan datang. Dengan demikian sidang hari Selasa 14 November 2023 kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan perkara 2 garing pidana B garing Pengadilan Negeri Sungai Liat dengan nama terdakwa Fitra Yansa bin Fulan, Selasa 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2 garing Pit B garing 2023 PN Sungai Liat atas nama terdakwa Fitra Yansa bin Fulan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, terdakwa sudah bisa dihadirkan ke persidangan. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik, terdakwa saudara dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, karena sesuai
dengan sidang minggu lalu, sidang hari ini untuk pembacaan tuntutan. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Siap Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat tuntutan? Sudah, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan untuk penuntut umum bisa membacakan surat tuntutannya. Baik. Baik, saya akan membacakan surat tuntutan dakwaan. Identitas terdakwa, nama Fitriansah bin Fulan, tempat tanggal lahir Bangka Tengah 21 September 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggal Desa Kaceh, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Agama Islam dengan pekerjaan buruh, pendidikan SMA. Di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di samping rumah yang beralamat Jalan Baru, Gang 13 nomor 23A, RT 5 RW 3, Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa hanya sendirian, bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu berupa 2 ekor ayam cemani dengan kandang kecilnya, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada niat, hanya ada sedang kesempatan, dan pada saat itu sedang membutuhkan uang. Barang bukti yang ada yaitu berupa 2 ekor ayam cemani dengan kandangnya, 1 unit sepeda motor Vario 150 berwarna putih dengan nomor polisi BM 4567MA. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu dapat diamankan untuk memperkuat pembuktian. Dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dengan sebenarnya. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa nama Fitriansah bin Fulan pada hari Kamis tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah saksi Nabela Pratiga binti Fulan yang beralamatkan Jalan Baru Gang 13 nomor 23A RT 5 RW 3 Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka telah melakukan tindakan pidana, yaitu mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, bahwa sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan Desa Kaceh, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan mengendarai motor Vario 150 berwarna putih dengan nomor BM 4567MA dengan niat berjalan-jalan. Namun ketika melintasi di lokasi kejadian ada kesempatan untuk mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, yaitu berupa ayam. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Fitriansah bin Fulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan. Tunggal penuntut umum menjatuh pidana terhadap terdakwa Fitriansah bin Fulan dengan pidana 1 tahun 3 bulan dikurangkan selama terdakwa masa penahanan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 2 ekor ayam cemani dengan kandang kecilnya, 1 unit sepeda motor Vario 150 berwarna putih dengan nomor polisi BN 4567MA. Dengan demikian, surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam sidang pada hari Selasa 21 November 2023. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Kali Umum. Baik, terdakwa akan mengerti ya tuntutan dari penuntut umum. Oke, ya. Baik, Anda itu dituntut 1 tahun 3 bulan dikurangi selama masa tahanan.
Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya terus itu dulu penghasilan pembelaannya. Oke, silakan bisa kembali ke penasihat hukum saudara. Bagaimana terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Tidak ada pengajuan pembelaan yang mulia. Berarti menerima tuntutan dari penuntut umum. Menerima. Baik, karena penuntut umum telah mengajukan tuntutannya, dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu untuk mendiskusikan putusan bersama majelis. Maka sidang hari ini tanggal 21 November 2023 ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan perkara 2 garing pidana B garing Pengadilan Negeri Sungai Liat dengan nama terdakwa Fitra Yansa bin Fulan, Selasa 28 November 2023. Sidang ketiga peradilan PN Sungai Liat memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2 garing PIB garing PN Sungai Liat atas nama Fitra Yansa bin Fulan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa menghadiri sidang. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, karena hari ini sidang berjalan putusan, maka terdakwa sudah siap mendengarkan putusan hari ini. Sudah siap yang mulia. Baik. Putusan akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa PN Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menyebutkan putusan sebagai berikut. Nama Fitra Yansa bin Fulan, 4 tanggal lahir, Bangka Tengah, 21 September 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kaceh, Kecamatan Munda Barat, Kabupaten Bangka, agama Islam, pekerjaan buruh. Mengadili menyatakan terdakwa Fitra Yansa bin Fulan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fitra Yansa bin Fulan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 2 ekor ayam cemani dengan kandangnya dan telah dikembalikan kepada korban. Baik, sidang hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Baiklah, kepada majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang.